Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hafidhat Bilimah, NIM E 2019-2206. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus Institut Agama Islam Negeri Jember. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mereview ulang dari makalah yang saya buat. Tugas dari Bapak Abdul Latif Nafis, yaitu Ekonomi Makro. Yang bertema tentang perekonomian terbuka. Dari sini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi terbuka. Pengertian ekonomi terbuka sendiri adalah suatu sistem di mana ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Yang kedua, siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka. Siklus ini merupakan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri saja, tetapi masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, kalian mendapatkan dampak pengeluaran apabila diperhatikan maka didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Dalam diagram circular flow yang mana digambarkan tentang pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan juga lembaga keuangan serta pasar luar negeri. Yang pertama, rumah tangga. Di sini rumah tangga mempunyai 3 hubungan. Hubungan yang pertama, hubungan dengan perusahaan. Yang kedua, hubungan dengan pemerintahan. Dan yang ketiga, hubungan dengan negara lain. Hubungan dengan perusahaan adalah awalnya mula rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada sebuah perusahaan. Dan yang kedua, hubungan dengan pemerintahan. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyerahkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan, dan non-balas jasa dari pemerintah. Yang ketiga, hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan juga pasar luar negeri. Yang kedua, perusahaan. Di dalam perusahaan mempunyai 3 hubungan. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Yang kedua, dengan hubungan dengan pemerintah. Yang ketiga, hubungan dengan dunia internasional. Hubungan dengan rumah tangga, yaitu suatu perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, perusahaan mendapatkan penghasilan dan penjualan produknya. Yang kedua, hubungan dengan pemerintahan. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan suatu perusahaan luar negeri melalui pasar barang tersebut. Dan juga pasar luar negeri dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau sebuah keuntungan. Nah, 3, hubungan dengan dunia internasional. Di dalam hubungan internasional ini, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mendapatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga, pemerintah. Di dalam pemerintah ini mempunyai 2 hubungan. Hubungan yang pertama, hubungan dengan rumah tangga, yang mana hubungan ini adalah pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional dan lain-lain untuk membangun suatu negara tersebut. Yang kedua, hubungan dengan suatu perusahaan. Hubungan ini, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari sebuah perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan tersebut berdasarkan dana anggaran belanja yang telah disiapkan. Yang keempat, negara-negara lain. Untuk negara-negara lain ini mempunyai 2 hubungan juga. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Yang kedua, hubungan dengan perusahaan. Hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri.
hubungan dengan perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Yang mana ekspor sendiri adalah suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa kepada negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produk yang diperlukan di dalam negeri. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara tersebut. Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Di dalam impor sendiri, makin tinggi kemampuan membayar, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya, karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Maka, tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka di sini ada perekonomian tertutup, ada juga sistem ekonomi terbuka. Untuk sistem ekonomi terbuka sendiri adalah sebuah kegiatan yang memungkinkan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup ini adalah sebuah model perekonomian yang pelakunya, khususnya produsen dan konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, tentang keanekaragaman kondisi produksi. Alasan yang kedua, tentang penghemat biaya. Yang ketiga, tentang perbedaan selera. Dan yang keempat, tentang prinsip keunggulan komparatif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor penentu ekspor impor. Faktor yang menentukan ekspor adalah faktor dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasar luar negeri tersebut. Faktor impor. Untuk faktor impor sendiri adalah barang buatan luar negeri yang dijual oleh perusahaan dan juga sektor lain. Selanjutnya, tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Ekspor dan impor terhadap pengeluaran agregat pendapatan nasional dan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Apabila kegiatan ekspor dan impor tersebut diperhitungkan dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional, maka analisis mengenai kegiatan ekonomi tersebut dalam suatu negara telah sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam wujud realitas. Dan yang terakhir, tentang perubahan-perubahan keseimbangan. Perubahan-perubahan keseimbangan ini membahas tentang perubahan pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen-komponen suntikan, dan juga perubahan komponen-komponen bocoran yang akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor akan menaikkan pendapatan nasional. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.